Lagi-lagi, Cina membuat situasi di Laut Cina Selatan antara Amerika Serikat dan Cina kian semakin memanas. Pasalnya, Angkatan Udara Cina telah merilis video yang menunjukkan pesawat bomber H-6 berkemampuan nuklir melancarkan simulasi serangan ke pangkalan Angkatan Udara Anderson pada Pulau Pasifik Amerika Serikat, yaitu tepatnya di Pulau Guam. Di dalam simulasi pertempuran tersebut menunjukkan taktik dan strategi Cina melakukan serangkaian serangan yang sangat hebat terhadap pangkalan udara milik Amerika Serikat, yaitu adalah sebuah pusat pangkalan pesawat bomber nuklir Amerika Serikat. Dengan dirilisnya simulasi serangkaian serangan oleh Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA Cina terhadap pangkalan udara pesawat pembom Amerika Serikat tersebut, tentunya membuat situasi dari kedua pasukan militer terbesar di dunia semakin memanas hingga saat ini. Sebab Amerika Serikat dan Cina adalah merupakan salah satu negara yang ikut bersiteru di wilayah tersebut, karena Cina telah dianggap melanggar Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Hukum Kelautan atau UNCLOS tahun 1982. Saat itu, Cina juga telah menggelar latihan tempur di dekat Taiwan sebagai bentuk protes keras Cina atas kunjungan pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, yaitu tepatnya beberapa hari yang lalu, sebab Cina merasa khawatir dengan semakin dekatnya hubungan Taiwan dengan Amerika Serikat. Namun, pasca latihan tempur Cina di antara wilayah perbatasan Cina dengan Taiwan, untuk menggertak kekuatan militer Taiwan, Cina kembali melakukan aksi propagandanya dengan melakukan serangkaian serangan militer Cina terhadap Amerika Serikat di Guam. Selain itu, di dalam simulasi pertempuran atau penyerangan militer Cina ke pangkalan udara Guam, Cina menunjukkan beberapa pesawat bomber H-6 lepas landas dari pangkalan gurun untuk melancarkan serangkaian serangan, yaitu terhadap wilayah Guam yang menjadi tempat bagi fasilitas militer Amerika Serikat, termasuk pangkalan udara yang akan menjadi kunci dalam merespon semua konflik di wilayah Asia Pasifik jika benar-benar terjadi pertempuran dari kedua negara. Sementara itu, Dewa Perang H-9K terus menyerang pada pertengahan jalan dan seorang pilot menekan tombol serta melepas satu rudal di landasan pinggir laut sebagai serangkaian serangan rudal pertama dan rudal mengenai target landasan pacu, yaitu pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat, sebagaimana citra satelit menunjukkan posisi lokasinya mirip pangkalan udara Amerika Serikat Anderson. Namun, pasca simulasi pertempuran tersebut, pihak Kementerian Pertahanan Cina belum merespon permintaan komentar sebagai respon kejelasan dari simulasi pertempuran kedua negara tersebut. Walaupun belum ada kejelasan dari pihak Kementerian Pertahanan Cina, tetapi pengamat dari Singapore Institute of Defense and Strategy Students, yaitu Colin Koh, menilai jika video simulasi penyerangan tersebut adalah untuk menyoroti kemajuan Cina dalam proyeksi kekuatan jarak jauh, sehingga video itu dapat diartikan untuk memperingatkan Amerika Serikat bahwa meski aman, namun sejumlah posisi seperti Guam mungkin akan berada dalam ancaman saat konflik di kawasan terjadi di wilayah Taiwan atau Laut Cina Selatan. Namun, mengetahui akan hal tersebut, tentunya Amerika Serikat yang sedang bersitegang saat ini di kawasan Asia Pasifik tidak akan merasa sendirian lagi, terutama di wilayah Laut Cina Selatan, yaitu untuk membendung sikap dan aksi manuver Cina di kawasan Indo-Pasifik. Sebab beberapa negara persekongkolan Amerika Serikat dari negara Uni Eropa juga telah ikut bergabung dan membendung pergerakan Cina yang selalu menebar api perang dan memperluas klaim sepihaknya atas teritorial atau zona ekonomi eksklusifnya di Laut Cina Selatan. Hal tersebut dapat kita lihat ketika Inggris, Prancis, dan Jerman sebagai bagian dari negara NATO juga telah ikut menandatangani catatan bersama yang mengecam klaim Cina di wilayah Laut Cina Selatan.
dan siap bekerja sama atau mendukung pergerakan armada tempur Amerika Serikat dan membantu negara-negara di ASEAN yang sedang berisi tegang dengan Beijing. Tentunya, bergabungnya aliansi pentolan negara NATO tersebut akan menjadi sinyal yang meningkatkan perhatian Eropa dalam sengketa maritim dan militerisasi Cina di pulau-pulau kecil yang didudukinya saat ini, termasuk Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel yang menjadi basis pangkalan militer armada tempur udara Cina. Dengan semakin bertambahnya negara-negara aliansi atau persekongkolan atas perang pernyataan hingga pengerahan armada tempur laut dan udara Amerika Serikat, yaitu dengan Cina untuk mengobarkan api perang, tentunya tidak menuntut kemungkinan akan terjadi perang dunia ketiga yang dapat mengakibatkan kerusakan dan kehancuran di muka bumi ini, sebab telah menjadi medan pertempuran layaknya Timur Tengah. Apalagi aksi manuver dan propaganda yang disertai pergerakan pasukan dan alutsista tempur armada kedua negara di kawasan Indo-Pasifik semakin meningkat saat ini dan seakan semakin tidak tercegah. Sementara itu, di sisi lain, dari ketiga negara persekongkolan Amerika Serikat yang ikut terlibat tersebut telah bersama-sama mengirimkan catatan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi naungan atau payung hukum perdamaian antar negara di dunia saat ini. Namun, sebelum Inggris, Jerman, dan Prancis mengajukan nota protesnya atas wilayah Laut Cina Selatan, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara sudah melakukan aksi protesnya, misalkan seperti Malaysia, Australia, Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Amerika Serikat telah terlibat dahulu melakukan protesnya dan bersiap menghadapi pergerakan Cina di kawasan Indo-Pasifik. Sementara itu, menurut sumber media informasi terkait, Prancis, Jerman, dan Inggris menggarisbawahi bahwa pentingnya pelaksanaan kebebasan laut lepas tanpa hambatan, khususnya kebebasan navigasi dan penerbangan serta hak lintas damai yang diabadikan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, termasuk wilayah Laut Cina Selatan. Kata catatan itu seperti dilansir Radio Free Asia pada Jumat 18 September 2020 kemarin. Tidak hanya itu, ketiga negara NATO tersebut juga secara tegas menolak bagian lain dari sikap Cina atas perairan yang disengketakan, seperti yang disebut bahwa pulau-pulau buatan seperti yang dibuat oleh Cina di Laut Cina Selatan melalui reklamasi tanah dan pengerukan pasir tidak dapat menghasilkan hak maritim seperti zona ekonomi eksklusif atau hukum laut UNCLOS tahun 1982.